kalau di yang dipegang Pak Dani, Pak Egi halaman sama 4148, 149. 148 sama berarti ya. Nah, saya langsung saja mustasna. Ya, jadi satu sin, dua sa. Yang satu ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri bawah dari sisi makhraj. Yang kedua ujung lidah mengarah ke ujung gigi seri atas. Al mustasna. Ya. Sedap. Mustasna adalah isim yang berada setelah adat atau alat istisna yang keadaan hukumnya berbeda dengan hukum mustasna minhu, yaitu lafad yang disebut sebelum alat istisna. Contoh, adal musafiruna illa Muhammadan. Ada itu telah pulang. Al musafiruna orang-orang yang berpergian illa Muhammadan kecuali Muhammad. Contoh berikutnya, najahal auladu illa aliyan. Telah lulus anak-anak itu illa aliyan kecuali Ali. Nah, keterangan mustasna artinya yang dikecualikan. Mustasna minhu artinya yang dikecualikan darinya. Istisna artinya pengecualian. Adatul istisna artinya alat atau huruf yang bisa digunakan untuk mengecualikan. Contoh, najahal auladu illa aliyan. Aliyan disebut mustasna yang dikecualikan. Sedangkan auladu disebut mustasna minhu yang dikecualikan darinya. Maksudnya kata aliyan itu dikecualikan dari auladu. Illa disebut adatul istisna, yaitu huruf yang digunakan untuk mengecualikan. Yang dimaksud dengan hukum mustasna berbeda dengan hukum mustasna minhu, yaitu jika mustasna minhunya dinyatakan lulus, maka mustasnanya berarti yang tidak lulus. Seperti dalam contoh di atas, najahal auladu illa aliyan. Telah lulus anak-anak kecuali Ali yang tidak lulus. Adapun adatul istisna itu ialah illa siwa ada goiro khola hasya. Terus sakit heula. Tajantan kitu soalna teh. Jadi contohnya pertama adal musafiruna, ada hartosna ada teh telah pulang. Berarti ya fiil. Mana fa'ilna al musafiruna? Dia itu rofa atau marfu. Jadi orang-orang yang bepergian, para mufasir itu sudah pulang kecuali Muhammad. Nah, kita harus memahami mana mustasna minhu, mana adatul istisna, tak ada tilu. Apa saja? Coba kita sebutkan bareng-bareng. Pertama, mustasna yang kedua mustasna minhu, yang ketiga istisna adatul istisna. Nah, itu 3 unsur itu harus kita coba untuk diingat ya. Ada mustasna minhu, ada adat istisna. Sebelum ke bahasa Arab, kita Indonesia dulu. Telah pulang orang yang bepergian
kecuali Muhammad. Nah, orang yang bepergian jadi apa istilahnya? Mustasna mustasna minhu. Mustasna minhu. Iya, mustasna minhu. Karena itu adalah gerombolan, maksudnya yang umum secara umumnya. Lalu kecuali disebutnya apa kecuali? Kecuali adatul istisna. Ya, adatul istisna. Jadi lafaz yang dipakai untuk mengecualikan itu disebutnya adatul istisna, yang dipakai di sini illa. Karena nanti adatul istisna itu bukan hanya illa, walaupun kebanyakan di dalam teks-teks termasuk Quran ataupun hadis itu kebanyakan menggunakan illa. Selain illa nanti ada tuh istisna, ada goiro, ada siwa, ada khola, ada hasya, ada. Nah, itu semuanya adatul istisna. Coba masing-masing biar apa praktek untuk mengingat kalimat mustasna minhu adatul istisna. Nggak apa-apa, tidak mesti pakai bahasa Arab dulu. Untuk pertama boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda bahkan, mangga. Dimulai dari Pak Egi. Guru tunas unggul bermain bola kecuali Pak Dani. Nah, guru tunas unggul bermain bola kecuali Pak Dani. Mana mustasna minhunya? Guru tunas unggul. Mantap, guru tunas unggul. Ada tuh istisnanya mana? Kecuali Kecuali. Mustasnanya? Pak Dani. Pak Dani, mantap Pak Egi. Ya, sip. Pak Dani, ayo Pak Dani balas tah Pak Egi. Aduh, naonnya? Ya, sok. Badai kusuna mangga. Badai bahasa Indonesia sok. Bahasa Inggris atau Bung? Aduh, bahasa Inggris. Pami misalnya ke hari, tapi biasa tuh Kumaha? 3 hari. Asal selama hari-hari itu biasa. Kumaha cobi? Misalnya 3 hari kemarin hujan, kecuali hari ini. Mantap. Bener, keren. Sip, biasa Bung. Bisa. Ya. Soalnya aya nu aneh ya, tapi pembahasan sanes dia itu di pembahasan nahwu 2 ada yang disebut dengan mustasna munqati. Mustasna munqati itu bukan bagian dari itu. Kalau tadi kan pada nih hari ku hari deui. Contohnya semua ayam mati kecuali sapi. Nah, pantenya Bung. Semua murid tidak hadir. Semua murid hadir kecuali domba gitu panta. Eta mustasna munqati. Siga ima ieu nya nulin heula seperti para mufasir menyebutkan iblis ketika dalam Quran wa id kumayat nantinya ketika semuanya bersujud kepada Adam fasjudu li Adam fasajadu ila iblisa gitu. Mereka bersujud jadi membahas malaikat kecuali iblis. Nah, iblis di sana ternyata itu mustasna minhu. Jadi iblis di sana itu bukan bagian dari malaikat. Nah, itu mungkin ya kira-kira sebagai penyemangat. Oh, aya diginian mustasna gitu gitunya. Semua hadir kecuali sapi gitu sehingga gitu nanti ada menjadi kebesaran Al-Qur'an ya. Ini yang kita yang umum-umum dulu. Pak Egi contoh Pak Egi, Pak Dani. Pak Teddy mangga contoh. Setelah pulang orang-orang yang sholat kecuali Pak Egi. Oh. Setelah pulang orang-orang yang Cakep.
kecuali Betah di masjid abi mah. betah di masjidnya podcastnya betah gitu. Pak Egy. Kaboboan maksudnya mah. Kamu Salat Jumat ada tuh lagi. Setelah orang salat Jumat. Udah marbot abi Pak. ya. Sip, mangga Bu Leli aya Bu Leli Lupina. Aya, Pak. Mangga coba Bu. Kayak. Mana itu? Ya bahasa Indonesia lagi. Bahasa Indonesia nya Mohon bahasa Indonesia heula. telah pulang murid-murid kecuali Sahal. Ya, telah pulang murid-murid kecuali Sahal. Mustasna minhunya mana, Bu? Mustasna minhu-nya murid-murid Sip. Adatul istisnanya? kecuali ila Mustasnanya? Sahal. Iya, sip. Nah, alhamdulillah ya. Itu secara pemahaman sudah ke sana sebetulnya ya, kecuali mah. Bahkan guru-guru mah dah sok dijadikan soal kecuali walaupun asa jarang ya namanya guru-guru ayeuna mah. Dulu mah soal-soal teh kecuali gitu. Nah, itu menggunakan adatul istisna, yang dicari itu mustasnanya. Nah, sekarang kita mulai masuk untuk konsep seperti itu. Nah, sekarang kita coba menggunakan kaidah bahasa Arab. Ternyata kaidah bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia itu kan tidak mesti ada tanda baca yang ditentukan. Seperti tadi Pak Egy ya Pak Egy saja gitunya. Atau hari ya hari saja gitu. Tidak jadi haru misalkan tidak. Nah, dalam bahasa Arab itu mustasna itu ada nanti ketentuannya. Contohnya adalah setelah ila bisa nanti mansub, harus mansub. Yang kedua boleh mansub, boleh marfu. Bahkan yang ketiga itu harus mudhof ilaih dalam posisi jar gitu ya. Itu nanti ke depannya gitu. Seperti kita coba kita analisis contoh-contoh yang berbahasa Arab di sini ada musafiruna ila Muhammadan. Nah, ini ada musafiruna kan karena fiil fa'ilnya ini pasti tentu harus rofa, harus marfu, maka ketika ada adatul istisna illa maka kesananya itu Muhammadan harus mansub, tidak illa Muhammadun tapi illa Muhammadan. Kemudian najaha ini fiil maklum ya, fiil madi maklum. Auladu menjadi fa'il. Ada saja adatul istisna illa maka anglian itu menjadi mustasna dan harus dalam keadaan mansub. Itu ya. Kemudian najahal udah sih semuanya ya. Jadi sudah tahu jadi auladu mustasna minhu illa adatul istisna dan alian itu adalah mustasna. Nah, ketentuan mustasna ini yang tadi jadi kata pengantar, ketentuan mustasna. Mangga boleh dibantu mungkin volunteer Pak Teddy. Ketentuan mustasna. Mustasna dengan ila. Ya. Ada 3 ketentuan mustasna dengan ila, yaitu 1, jika keadaan kalamnya atau kalimatnya taman mujaban, sempurna dan positif, maka mustasna wajib mansub. Nah, contoh ya, sip. Najahat tulabu illa hasanan. Telah lulus siswa-siswa kecuali Hasan. Ya. Raja'at talamizu illa waladaini. Telah pulang anak-anak kecuali 2 orang. Sip. Dua.
Nah, yang pertama taman mujaban istilahnya, yaitu kalimatnya sempurna dan positif ya. Jadi positif itu tidak negatif. Jadi kalimatnya tidak ada huruf nafi, tidak ada kata tidak gitu ya. Nah, langsung. Nah, maka ini posisinya wajib mansub, wajib. Jadi mustasnanya itu wajib mansub. Seperti najahat tulabu, telah lulus siswa-siswa kecuali hasanan. Tidak boleh hasanun gitu. Tidak boleh hasanin, harus hasanan secara kaidahnya. Jadi hasan itu yang tidak lulus. Kemudian contoh berikutnya ini atulabu jamak taksir ya. Talamidu pun berbentuk jamak taksir, artinya banyak. Telah pulang anak-anak ya berarti banyak, illa waladaini. Nah, waladaini itu berbentuk mansub. Karena kalau marfunya apa? Waladaini. Waladani. Waladani. Kalau tadi hasanan, kalau marfunya? Hasanun. Iya, hasanun ya. Ini menjadi mansub hasanan dan waladaini. Nah, ini kalau di awalnya itu tam, sempurna, disebut sempurna teh ada fa'il, ada subjek, ada predikat kalau dalam bahasa Indonesia. Itu sudah disebut sempurna. Nah, ketika kalimat sempurna lalu ada adatul istisna dan mustasna, maka mustasnanya ketika adat istisnanya illa maka harus mansub ya. Lanjut Pak Teddy, nomor 2. 2. Jika keadaan kalamnya taman manfiyan, sempurna tetapi negatif, maka mustasna boleh mansub dan boleh itba atau mengikuti i'rab. Mengikuti i'rab mustasna minhu. Ya. Contoh, ma najahat tulabu illa hasanan atau ma najahat tulabu illa hasanun. Ya. Tidak lulus siswa-siswa kecuali Hasan. Hasanan dibaca mansub atau kecuali Hasan, hasanun dibaca marfu. Ma raja'at talamizu illa waladaini atau ma raja'at talamizu illa waladani. Tidak pulang anak-anak kecuali 2 orang. Waladaini dibaca mansub atau waladani dibaca marfu. Ya, cukup ya, cukup dulu. Nah, yang kedua, kalau tadi yang pertama apa? Taman mujaban. Yang artinya kalimat positif. Kalau ini kalimatnya taman manfian, kalimatnya negatif. Di antara ciri taman manfian atau negatif itu adalah diawali dengan huruf ma gitu. Seperti manajahat tulabu. Nah, ini kan tadi ada bahasa i'rab, mengikuti i'rabnya. Nah, mengikuti atulabunya. Jadi manajahat tulabu. Tulabu itu kan apa? Bentuknya marfu, mansub atau majrur atulabu. Marfu. Marfu. Nah, maka setelah ila pilihannya boleh mansub, hasanan, atau mengikuti fa'il yang tadi atulabu, mengikuti mustasna minhu maksudnya itu. Jadi mengikuti mustasna minhunya. Nah, kalau diawali dengan kalimat nafi atau huruf nafi gitu. Jadi boleh ilah hasanun mengikuti mustasna minhunya yang pada posisi tersebut dia dalam keadaan marfu gitu. Termasuk kalimat yang contoh kedua, maroja'at talamidu illa, boleh waladaini, boleh waladani. Nah, waladani ini itba atau artinya mengikuti. Mengikuti ke siapa? Mengikuti mustasna minhu dari sisi jabatannya, dari sisi kedudukannya. Mustasna minhunya kan at-talamidu itu marfu. Maka mustasnanya pun kalau diawali atau dalam kalimat
manfian nafi, maka itu boleh mengikuti jadi illa waladani. Nah, ya, kembali lagi kepada marfu, mansub dan majrur. Gitu ya, itu sampai nomor 2 bisa dipahami. Beda ya dengan pertama, pertama mah harus mansub, yang kedua mah boleh mansub, boleh mengikuti mustasna minhu-nya. Ya, lanjut nomor 3. 3. Jika keadaan kalamnya naqisun atau kurang, yaitu tidak disebut mustasna minhunya, maka kedudukan i'rab mustasna tergantung kebutuhannya dalam jabatan kalimat. Contoh, ma najaha illa hasanun. Tidak ada yang lulus kecuali Hasan. Dibaca marfu sebagai fa'il. Ya. Ma ra'aitu illa hasanan. Saya tidak melihat kecuali kepada Hasan. Dibaca mansub sebagai maf'ul bih. Ma marartu illa bihasanin. Tidak saya lewat kecuali kepada Hasan. Dibaca majrur karena ada huruf jar. Ya, boleh mungkin dilanjutkan keterangan. Keterangan taman artinya sempurna, yaitu jika disebut mustasna minhunya. Mujaban artinya positif, yaitu jika kalimatnya positif atau bukan kalimat negatif. Manfiyan artinya negatif, yaitu jika kalimatnya negatif. Naqisan artinya kurang, jika tidak disebut mustasna minhunya. Ya. Ketentuan i'rabnya, jika kalimatnya taman mujaban, maka mustasnanya wajib mansub. Ya, wajib ya. 2. Jika kalimatnya taman manfiyan, maka mustasnanya boleh mansub dan boleh itba mengikuti i'rab mustasna minhu. Jika kalimatnya naqisan, maka tergantung kebutuhan. Jika butuh fa'il, dijadikan fa'il dan dibaca marfu. Jika butuh maf'ul bih, dijadikan maf'ul bih dan dibaca mansub. Dan jika terdapat huruf jar, maka dijadikan majrur. Ya, Lihat contoh di atas. ya, sip, cukup ya. Jadi nomor 3 itu yang dimaksud dengan kebutuhan dalam jabatan seperti najaha, manajaha. Ini kan tidak disebutkan mustasna minhunya, tidak lulus kan? Tidak disebutkan. Tiba-tiba sebelum sebelum ditulis mustasna minhu udah ada tuh istisna ila. Nah, maka tentu yang dibutuhkan setelah najaha ya maklumnya atau keumumannya setelah najaha, karena dia itu fi'il, maka fi'il maklum itu membutuhkan kepada fa'il. Maka manajaha illa hasanun. Jadi ya karena dibutuhkan fa'il jabatannya dan fa'il itu harus marfu, maka ketika ada tuh istisna dan mustasna, maka mustasnanya sama kedudukan jabatannya seperti fa'il. Otomatis kalau fa'il itu wajib marfu, maka mustasnanya pun ini dalam keadaan marfu gitu. Kemudian yang kedua, contoh berikutnya maro'aitu, aku tidak melihat. Kan di sini fa'ilnya sudah ada, ro'aitu itu tu-nya itu ya. Ro'aitu itu kan damir ada apa terlihat ya, ada domir tu. Tu itu artinya saya melihat. Nah, di sini fa'il sudah ada saya, fi'ilnya sudah ada, yang belum apa? Maf'ul bih. Maka ketika setelah maro'aitu ada illa, maka ilahnya itu ke depannya adalah hasanan, tidak hasanun tapi hasanan, jadi mansub. Kemudian contoh berikutnya mamarortu, aku tidak lewat illa bihasanin kecuali kepada Hasan. Nah, di sini ada huruf jarnya yaitu bi gitu. Jadi ila bihasanin.
Sampai sana ada pertanyaan dulu sebelum lanjut. Bung Dani tiasa kajamban heula. Izin. Mah enggak. Maka misalnya mungkin di biaya pertarusan disimpan lah tapi di awas deui nu tadi mangga. Ya. Pak Teddy, Ya, berarti ya bagi. di Al-Fatihah nya nu ghairil maghdubi alaihim. Nya rupina mah eta aya bi ghairil Ghairil selain nya maghdubi. ghairil. Artinya naon apa? Iya sih kan namanya paling iya man ghairo soal contoh mana tuh. Saya pagi di hiji lima tilu panginten. Hiji lima tilu. Namun ghairo. Oh, majrur aras Pak. Oh, hebat nih Pak Egi. Tadi kamu aja. Aduh. Milarian Jadi contoh. kalau Kinten. mun mustasna mun adatul mustasna na ghairo maka selamanya harus majrur das itu ghairul maghdubi. Mantap. Mantap. Berarti kedah balik deh ke maf'ul bihnya. Kedah paham. Aduh, luar biasa. Terus seger kan? Segar. Ada pertanyaan kah? Abi tadi naros tapi tajan kabahas kayak di halaman 153. Eta nu ghairil maghdu di Al-Fatihah. Eta maksudnya aya bi kan ya ghairil maghdu bi alai kedah majrur. Nya majrur tamargi eta goiro awalna. Oh ghairo mah pasti majrurnya tinggal di Ituna mudah pilih. Tacan tangke di halaman berikutna. ya, mangga lajengkeun. Tah ayeuna pamitaya pertarosan teraskeun Pak Egi ngaos mustasna dengan siwa dan goiro. Lanjut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. B. Mustasna dengan siwa dan ghairo. Ya. Adapun mustasna dengan ghairo dan siwa maka selamanya harus majrur sebagai mudhofu ilaihi. Sedangkan huruf ketentuan lafaz ghairo dan siwa-nya adalah seperti hukum isim yang berada setelah illa. Ya. Keterangan i'rab musanna dengan ghairo dan siwa selamanya harus majrur sebagai mudhofu ilaih. Sedangkan i'rab ghairo dan siwa adalah seperti i'rab isim musanna setelah illa, yaitu terkadang dibaca dengan ghairo atau ghairi, tergantung mustasnanya. Contoh, taman mujaban. Ya. Rosabat tulabu ghairu aliyin. Najahat tulabu siwa hasanin. Contoh taman manfiya marosabat tulabu ghairu atau ghairu aliyin. Ma najahat tulabu siwa hasanin. Ya. Nakison, contoh nakison, ma rosaba ghairu aliyin. Ma ra'aitu ghairu aliyin. Ma najaha siwa hasanin. Terus, kan? Iya, terus. Catatan, lafaz siwa tetap dibaca siwa, baik dalam keadaan marfu, mansub, atau majrur. Karena i'rabnya senantiasa muqaddarah, tidak bisa zohirah. Ya. Mantap. Terus, kemarin atasan Pak Teddy ya kemana? oh iya Pak Teddy kamu. Maclang. Tajantan bung goiro teh kecuali
Kecuali itu selain sami wae. lain sami ngata bahasana mustasna gitu. Selain. Berarti lamun gundul aya dua kemungkinan. Tilu Ya, berarti. tiasa goiro, tiasa goeru. Upami kalimat nafinya seperti marosaba, rosaba itu gagal. Sebalik dari najaha, ay najaha malulus, ay rosib, rosaba mah gagal. Negatif positif berarti. Ya, rosabat contohnya ini rosabat tulabu. Goiro. Semua siswa itu gagal. Ya, kecuali Ali, selain Ali gitu. Jadi Ali di sini posisinya berarti gagal tidak Ali? Lulus. Lulus tak gitu. Nu dikecualikan kalau yang taman mujaban. Sedangkan taman manfian ingat ada huruf ma. Nah, jadi kalau ada ma Selain mah ya deh itu. Kita ya rata-rata ma sih. rata-rata. Nya di sini ma dulu ya rata-rata ma. Jadi Artinya ma tidak, Mak teh. Ma ya ma tidak. Jadi ma itu bisa apa-apa bisa ma tapi kata kuncinya kalau ma kemudian di depannya ada ila pasti nah itu nafi bung. Tapi kalau tidak ada ila jangan diartikan tidak gitu. Bisa jadi yang lain tidak mutlak. Seperti al-qori'atu mal qori'atu. Hari kiamat. Mal qori'atunya kan terjemahnya tidak hari kiamat tapi apa hari kiamat itu karena di kalimat berikutnya tidak nempel dengan ila gitu. Itu ya untuk tadi pertanyaan Pak Egi. Jadi kalau ma itu akan menjadi tidak, yang untuk saat ini adalah ketika di depannya ada adatul istisna gitu. Sehingga rosabatul labu goyro aliyin. Nah ini wajib mansub ya. Karena tam mujab. Najahat tulabu siwa hasanin. Semua lulus kecuali Hasan. Kemudian taman manfian. Ma rosabatulabu goiro. Bisa goiru, bisa goeru karena atulabu di sini mustasna minhunya menggunakan marfu ya. Karena sebagai fa'il maka pilihannya dua, goiro dan goiru. Tapi setelah goiro dan goirunya ini aliyin harus mudhof ilaih, harus majrur. Tidak boleh aliyan, aliyun, tidak boleh gitu. Kalau tadi ila kan setelah ila mah bisa mansub ya, bisa marfu. Bisa mengikuti ya, bisa mengikuti itba matbu'nya yang diikutinya gitu. Bisa marfu. Nah, kalau siwa mah tidak jadi siwaya, siwayi tidak. Nanti ini mah jatuhnya kepada muqaddaroh yang dikira-kirakan. Contoh, mana jahat tulabu siwa hasanin. Siswa semuanya lulus kecuali Hasan. Karena di sini ada tuh istisnanya menggunakan siwa dan awalnya negatif, maka ini tidak tergantung si penulis. Ini boleh mansub. Kalau mansub berarti cirinya adalah fathah muqaddaroh siwa yang dikira-kira. Tapi kalau si penulisnya itu mau marfu, silakan, berarti cirinya domah muqaddaroh gitu. Termasuk nakison tadi yang dibaca. Kalau nakison yaitu sama ya dengan ila. Marosaba tidak lulus, ini kan tidak disebutkan mustasna minhunya mana, maka wajib goiru. Kalau menggunakan siwa berarti marosaba siwa aliyin misalkan, berarti tanda siwanya karena yang dibutuhkan fa'il, maka apa ciri siwa kalau goirunya diganti dengan siwa ini kan marosaba goiru alin menjelas ya, goirunya menggunakan menjadi fa'il sehingga tandanya itu domah
Kalau misalkan marosabah siwa aliyin, berarti wa-nya di sana cirinya apa? Fatah. Siwa. Qadar. Siwa. Dua. Kalau jadi fa'il apa siwanya? Cirinya. Domah muqaddaro. Iya, domah muqaddaroh gitu. Kalau marosabah saja, tinggal ditutup aja untuk mengetahui nakis mah gitu. Tinggal ditutup goiro aliyin atau ada tulis istisnya tutup. Oh, ini baru hanya fa'il, baru fi'il, belum ada fa'ilnya. Nah, maka si goiro atau siwanya berarti posisinya jabatannya sebagai fa'il gitu. Nakis, jadi kondisi tanda bacanya menjadi fa'il, kayak seperti fa'il, jadi marfu, sehingga goiru ya, harus goiru, tidak boleh goiro kalau yang nakis. Adapun setelah goiru ya aliyin. Kemudian yang contoh kedua nakis maro'aitu, ada ro'aitu. Nah, ro'aitu mah, ro'aitu itu fi'il fa'il. Aku tidak melihat, berarti yang enggak ada apa? Maf'ul bih. Kan urutannya fi'il fa'il maf'ul bih, di sini tidak ada maf'ul bihnya, berarti posisi goyero itu tanda bacanya menggunakan nasab karena yang dibutuhkannya maf'ul bih gitu. Fi'ilnya udah ada, fa'ilnya udah ada, maka yang dibutuhkan adalah maf'ul bih, sehingga maro'aitu goyero, tidak goyeru gitu. Kesannya masa ma'aliyin sama ya. Jadi kepada yang selain ilama justru dibahas juga tanda bacanya, tanda baca adat istisna sendiri. Tapi kalau ilama kan tidak dipertentangkan, udah saja ila gitu. Tapi kalau goyero dan siwa itu bisa goyero. Kalau goyero sendiri bisa goyero, bisa goyeru. Ya, bisa juga siwa. Siwa mah tetap mau marfu mau mansub juga, hanya nanti secara ciri i'robnya, ciri tanda bacanya adalah akhirnya tentu muqaddaroh. Bisa fathah muqaddaroh, bisa dhammah muqaddaroh. Gitu. Ya, sudah jelas itu untuk hanya mengganti adat saja gitu. Kalau biasa bahasa Indonesia mah kecuali, tadi mah apa ya kalau bahasa Indonesia kecuali, selain mungkin ya, selain gitu ya, atau yang Jadi tidak termasuk. kelengkapan, tergantung kelengkapan kalimat berarti papipnya Iya, betul tergantung kelengkapan kalimat. Kalau yang nakis ya Pak Egi, kurang disebutnya berarti iya, nakis. yang nakis itu kurang. Nah, tanggung satu lagi tadi mustasna dengan siwa dan goyero. Ini ada khola, ada hasya. Silahkan, ada Pak Dani di sana? Ada juga Ya, cai, mangga Pak, diawas. Tasna dengan khala, ada, hasya. Adapun mustasna dengan menggunakan lafaz khala, ada, hasya, maka boleh mansub dan boleh majrur. Sedangkan jika dimasuki la an-nafiyatu, maka wajib mansub. Contoh, najaha tulabu khala aliyya, atau Aliyan, Bung. aliyan, atau aliyin. Amanal qawmu ada rojulin minhum. Najaha tulabu ma khala Muhammadan. Maridol qawmu ma ada Maridol qawmu ma ada hasanan. Atas Papip? Ya. Sip. Nah, yang C ini ada tuh istisnanya adalah khola, ada, hasya. Sama namanya juga istisna, pengecualian ya, kecuali. Itu. Cuma ini bentuknya menggunakan lafad ini khola, ada, hasya. Maka boleh mansub dan boleh majrur, boleh milih saja.
Gitu contohnya dulu ya, ini yang contoh yang pertama dulu nih, yang komanya belum dibaca. Najahat tulabu, semua siswa lulus, semua juga lulus. Khola, oh kecuali. Nah, dalam penulisannya mustasnanya itu boleh alian, boleh aliyin, milih saja. Khola alian, khola aliyin, boleh. Kemudian amanal qaumu, amanah itu telah aman, telah selamat. Semua kaum itu telah selamat. Ada ya kecuali laki-laki di antara mereka. Nah, jadi kecuali laki-laki, laki-laki mah tidak satu orang, kecuali satu orang laki-laki dari mereka. Jadi ada seorang laki-laki yang tidak selamat. Ini menggunakan ada. Jadi ada itu boleh rojulan, mansub ya. Boleh rojulin. Yang tidak boleh itu dalam keadaan marfu, misalkan rojulun. Nah, itu nggak boleh. Itu aturannya, harus dalam keadaan mansub atau majrur. Nah, sedangkan jika dimasuki lanafiyah itu yang negatif, kalau tadi khola ada, nah ini kalau ada maka harus mansub secara penulisan. Najahat tulabu, semua siswa itu berhasil, tidak terkecuali. Nah, Muhammad, berarti Muhammad lulus tidak? Tidak lulus. Sudah lulus. Karena lanapi. Najaha tulabi artinya Telah lulus siswa. telah lulus siswa tidak berarti lulus. Tidak terkecuali Muhammad, berarti Lulus semua berarti. Termasuk gitu. Tuh. Ya ada jadi penekanan gitu, seperti misalkan Pak Egi, misalkan najahat tulabu, misalkan teh ya. Ma khola nabilan gitu. Tidak terkecuali Nabil. Jadi ingin menyampaikan Nabil ge lulus, nganu lain ge lulus gitu. Nah, ada istilah seperti itu. Tapi misalnya tengangge khola, abi bari ngangge ila, biasa. Biasanya. Tapi ketentuannya janten benten nya terjadi jadi kecuali Nabi jadi lulus pakai ilama. Kalau yang mengganti lanafiyah ya, lanafiyah. Jadi kecuali nggak ya, tidak. Jadi tidak terkecuali berarti masuk gitu. Salirnya. Tapi maksudnya jadi termasuk, tidak terkecuali gitu. Jadi lanafiyah. pamikir tapi najahat tulabu ma'ila Muhammadan. Ayat mah tidak dipakai dalam kaidah, Bung. Sehingga ini lanafiyah itu masuknya ke khola, ke ada dan hasya. Tidak umum gitu. Iya, tidak umum dan jarang digunakan nampaknya ya. Belum tahu lah, kayak goiro saja, jangankan ilah, goiro pun ma goiro la goiro tidak ada. Ini ma hasya, ma khola ma ada pun ini jarang gitu. Ma khola ma ada hasanan. Seperti itu. Jadi lanafiyah mah menjadi menapikan yang mustasna. Asalna mustasna teh ada, pek teh lanapi. Jadi tidak terkecuali gitu. Begitu ya. Kan kalau misalkan dihapus manya mah najahat tulabu khola Muhammadan atau Muhammadin. Semua lulus kecuali Muhammad kan gitu. Kalau ditutup manya mah dihapus. Tapi ketika ada manapiyah, maka tidak terkecuali Muhammad gitu. Berarti Muhammad juga lulus. Marido kaumu ada hasanan atau ada hasanin. Semua kaum sakit kecuali Hasan. Berarti kan Hasan teh sehat kalau tidak menggunakan lanafiyah. Tapi kalau menggunakan lanafiyah pada khola ada hasya, semua kaum sakit tidak terkecuali Hasan. Jadi Hasan pun ikut sakit termasuk gitu.
Nah, sekarang ada waktu 18 menit kita bareng. Layak lamul goiba. Ada Pak Egi, pertarusan Pak Egi tah. Mak kumaha yala tadi contoh apa? Nomor hiji la ya'lamun ghaiba. Ya. Baris Layak lamul goiba ilalahu ilaloha. ilalauha. Nah, ada boleh tidak kalau ilalahu? Boleh. Boleh. Adalah Betul, adalah ya. Nah, pertanyaan Pak Egi ini masuk kepada fiil mudhari ya Pak Egi. la ya'lamun. Kalau tadi rata-rata coba perhatikan sama Pak Egi. Tadi yang ma Tadi itu kan fiilnya fiil madi ya. Ada ma. Kemudian sahabat contoh berikutnya mana jaha. Kalau fiil madi itu ma ya gitu. Tapi kalau fiil mudhari menggunakan la. Jadi kalau fiil madi awalnya la itu memang tidak lazim gitu. Termasuk fiil mudhari pakai ma misalkan, tapi artinya tidak, itu pun tidak lazim. Bahkan kalau ma kesannya fiil mudhari keumumannya bukan berarti tidak, tapi apa-apa gitu nantinya itu gitu ya. Nah, jadi ke fiil mudhari malah la ya'lamul ghaiba, tidak ada yang mengetahui yang gaib, tidak seorang pun yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. ilallaha atau ilallahu, kecuali Allah. Jadi hanya Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Tuh. Nah, ini ada 12, 5 kita bareng-bareng dulu, nanti satu-satu kesananya. La tukallafu illa. Nah, apa nih? Nafsi. Sami Tukalafu itu fi'il mudhari. itu sami ya. Nafsi Fi'il mudhari ini majhul, fi'il mudhari majhul. Berarti kalau mudhari majhul dulu di pertemuan sebelumnya apa? Masih ingat nggak? hilaf. Kalau fi'il maklum kan fa'il. Nah, kalau yang maklum, yang majhul apa kesananya? Maf'ul bih. Sanes ya. Sanes, naon yo, emut deui. Fi'il maklum kesananya fa'il. Kalau fi'il majhul ini fi'il mudhari majhul, la yukallafu, la tukallafu. Tidak dibebani. Illa Iya. Ratusan. emut teh ieu aya fa'il, aya naibul fa'il. Nah, naibul fa'il marfu mansub atau majrur? Hilaf deui. Marfu'atul asma, itu bab marfu'atul asma. Berarti marfu. Marfu karena ini posisinya nakis ya. Gitu. La tukallafu, tidak dibebani illa nafsuka, tidak dibebani siapapun illa Saka. Nah, kumargi iya kan tukallafu nakis. Nafsiku. Ayo apa? Harus mengikuti mustasna minhunya. Karena ini tidak ada setelah fi'il majhul, maka yang dibutuhkan adalah naibul fa'il. Jadi ila naibul fa'il itu kan marfu, maka nafsaka nafsuka. Nafsaka mansub berarti. Oh ya, nafsuka. Ila nafsuka ya. Jadi ingat su-nya, nafsu, jiwa, ka-nya kamu. Jadi tidak dibebani kecuali dirimu. Tika nama domirnya.
Karena mah domir. Nafsuka. Tidak dibebani kecuali dirimu. Jadi kamu yang dibebani gitu ya. Kalau Berarti tadi kan mana jaha illa aliyun, tidak ada yang lulus kecuali Ali. Berarti yang lulus adalah Ali. Kan tadi contoh di awal. Nah, ini la tukalafu. Kalau tadi mah dicontoh menggunakan fi'il madi, mana jaha ini menggunakan fi'il mudhari. La tukalafu, tidak dibebani kecuali dirimu. Nah, ini masuknya kategorinya kategori kalimat yang nakis ya, nakis yang membutuhkan kepada ini fa'ilnya ada, fi'ilnya ada, fi'il majhulnya, tapi naibul fa'ilnya nggak ada, maka la tukallafu illa nafsuka. Silahkan nomor 3. Margi kaitu nama geningan kebanyakan siwa dan goiro. Coba Pak Teddy nomor 3. La yadkhulul jannata illal Apa tuh? ilal mu'mina. Ya bisa, ya bisa. Kalau ilal mu'minu bisa tidak? Bisa. Bisa. Bisa, Ya. bisa. Kenapa bisa? Karena membutuhkan fa'il. Membutuhkan fa'il, terus itu boleh. Kemudian yang utama itu dari sisi kalimatnya ada apa tuh? Kan ada tadi ada kalimat itu susunan itu ada taman mujaban, ada taman manfian, ada nakis. Nah, ini yang termasuk yang mana? Taman Nakis. Kalau nakis berarti harus layad hulu saja. Adalah harusnya tidak. Manfian. Nah, taman manfian. Taman manfian. Kita cek nomor 1 dari sisi urutannya, kita kembali lagi tadi belum ini ya, belum dijawab. Yang nomor 1 urutannya apa nomor 1? Taman mujaban, taman manfian atau nakis? Taman manfian. Taman manfian. Kalau nomor 2? Nakis. Nakis. Kalau yang ketiga? Taman manfian. Sip, taman manfian. Berarti kalau taman manfian boleh nasab mustasnanya, boleh mengikuti mustasna minhunya gitu. Jadi la yadkhulul jannata ilal mu'mina atau ilal mu'min. Nomor 4. Coba Pak Egi, akhrajahu sab'atu ila Ahmada. Nah, ini kita cek dulu. Ini termasuk apa? Taman mujaban, taman manfian atau nakis? Taman mujaban. Sip, berarti ila Ahmadan. Ila Ahmadan. Boleh Ahmadu? Boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh ya. Tidak boleh, yang ini makan apa tidak boleh? Wajib mansub. Ya, wajib mansub karena taman mujaban itu karena sempurna dan positif bahasanya, akhrajahus sab'atu. Nah, ini banyak dalam hadis ya. Dikeluarkan oleh imam yang 7, ini istilah hadis. As-sab'atu itu adalah Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad. Ini akhrajahu sab'atu ila Ahmada, dikeluarkan oleh imam yang 7 kecuali Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu tidak mengeluarkan hadis itu gitu. Nah, itu harus Ahmada, tidak boleh Ahmadu, Ahmadi apalagi. Hanya Ahmad aja karena taman mujaban. Sip, nomor 5 Pak Dani, ada Pak Dani di nunutan ugahkeun Pak Egi. Wa akatu ila khub. Nah, itu teh khubza, khubzu. Khub. Ila khub. Nah, ini teh yang mana dulu kalimatnya? Apakah taman mujaban, apakah taman manfian, atau nakis? Nakis. Taman manfiat. Ayat
aya domir tu nah berarti Ya, Saya ma'akaltu, manfian. Ya. aku tidak makan. Iyalah. Kecuali al-khubza. Iyalah. Khubza maksud. ilal Khubzu atau khubza. khubzu atau khubza. Nah, ini kalau ini termasuk nakis ya. Nah, isinya Pak. Ya, nakis karena aku tidak makan, jadi membutuhkan kepada maf'ul bihnya belum ada. Oh, al-khubza tuh ya. Ya, jadi karena aku makan itu makan apa? Jadi perlu kepada maf'ul bih. Kalau pergi kan tidak perlu disebutin. Nah, kalau makan mah perlu. Ya. Bukan makan apa? Berarti ma'akal tu ilal khubza. Aku tidak makan, berarti aku tidak memakan apapun kecuali Khubza. Khubza itu khubza itu roti ya. Kalau jubnun keju, kalau ini khubza itu roti. Saya cek dulu takut salah. Khubza. Khubzun. Jadi nami barangkali khubza besar roti. Al-khubza. Ya. Khubza. Ini dia itu mah huzanya huza. Khubza. Ma'akal tu tidak makan aku, namun di hiji-hiji mah Ya. Ya, roti ya. Dari kata khubzun, roti. Kalau fiilnya khobaza yakhbuzu. Pami masdar sareng marfu teh benten tapi Kulan marfu sareng masdar benten pami marfu mah lebih kepada kedudukan, pasangan teh atau pilihan teh marfu, mansub, majrur gitu. pami Kalau masdar. masdar mah tasrif itu mah fiil madi mudhari masdar. Oh bukan kata dasar masdar teh. Ya, masdar teh kata dasar, masdar, tapi bukan sebagai kedudukan gitu. Eta mah pasangan teh pasangan di tasrif eta mah Pak. Itu ari kedudukan mah pilihan anak kawan yang dipilih itu adalah kalau tidak marfu ya mansub, kalau tidak mansub ya majrur bagi isim. Kalau kalimatnya isim, kalau fiil kalau tidak marfu ya mansub, kalau tidak mansub ya majzum, jazm. Nah, itu fiil gitu. Jadi ma'akaltu ilal khubza, aku tidak makan apapun kecuali roti. Ya, khubza. Jadi pami bahasa Indonesia aneh berartinya rote. Rote. Rota. Sip. Nah, ini termasuk yang nakis ya. Ma'akaltu. Nah, kalau ini apa nih yang nomor 6? Ma khorozal. Kembali muter lagi kepada tadi ma khorozal auladu illa. Nah, ini apa nih? Apakah taman mujaban, taman manfian atau nakis? Taman manfian, Mbak. Ya, taman manfian fiilnya ada, fa'ilnya ada, berarti illa Aliyan. bisa ila alian, bisa ila aliyun. Tapi di sini oleh Ustadz Aceh nggak ada alifnya, berarti dibaca Enggak, tidak ada alif. ya alian, setelah ianya kan tidak ada alif ya. Ali. Oh, Ila aliyun, bisa aliyun, bisa alian, sebetulnya itu jawabannya mah. Cuman ini hanya satu ya, aliyun, tidak pakai alif. oh iya. Tidaknya. Walaupun ini bisa aliyun, bisa alian karena taman manfian posisinya ya. Jadi anak laki-laki itu tidak keluar. Jadi seluruh anak laki-laki tidak keluar kecuali Ali. Jadi Ali yang keluar. Upami aya alif, berarti alian. Upami alif di ali di setelah ali ada huruf alif berarti alian.
penulisan. Ya, walaupun ya kalau ada alif alian, walaupun kalau susunannya kayak gini boleh Bisa. alian bisa aliyun secara kaidah gitu ya. Tapi kalau ma-nya dihapus, ini kan fi'il madhi ya, khoroja keluar, ma khoroja tidak keluar. Kalau ma-nya dihapus jadi gimana? Khorojal auladu Ila alian. ila alian, boleh tidak aliyun? Tidak. Nggak boleh. Tidak boleh karena taman Mujaban. jaban. Sip. Mantap, putar di. Lanjut Pak Egi. Pak Egi sebagian taman mujaban wae nya. Padani ya terkeun heula tuh. Madoro as Hadoro. hadorol as diko non papit Ghairi ali. Nah, goiro atau goiru? Goiru. ghairo Iya, goiro. Sip. Kenapa? Karena susunannya akis itu hadoro asdikou. Asdiko itu teman-teman hadir. hadoro diko Ghairo. Ini fiilnya ada, fa'ilnya ada. Berarti goiro, goiru, goiri. ghairo Goiro atau goiru. Iya, betul. Goiro. Ya, betul goiro. Tapi pertanyaannya boleh nggak goiru? Oh, Jadi kalau goiro mah dipertanyakan. Goiro, goiru lagi. Kalau ilah mah kan sudah nggak ada pilihan lagi. Ilah, ili nggak ada. Ilu misalkan teu aya. Tapi pami goiro mah dipertanyakan bisa goiro, bisa goiru, bahkan goiri gitunya. Tak iya naon goiro, goiru, goiri. Tadi goiro kan jawaban udah betul. Nah, cuman pertanyaan lanjutan, boleh tidak kalau goiru? boleh Kenapa boleh? ayo, kenaun. Nah, iya susunannya apa? Kembali ke halaman sebelumnya, coba dibaca tuh di halaman ini. Di B bagian halaman 152 ta goiro. Taman mujaban. Taman 152 dibuka lagi. Taman Mujaban. Goiro. Iya benar. Goiru berarti goiru boleh nggak? Tidak. Tidak boleh karena taman mujaban. Jadi seluruh teman-teman itu hadir kecuali Ali. ghairo alina kumaha papit Alina tidak hadir. teu alina al aliyu atau Oh, Alina aliyin. Kedah aliyin. Karena selamanya harus majrur gitu. Nah, harus majrur. Selamanya majrur. Aliyin. Goiro aliyin. Jadi gampil pamitos goiro, tos hasa, tos anu selain ila nya. Jadi kata kuncinya kalau selain ila, kalau menggunakan adatul istisnyanya goiro, kemudian ada hasya, kemudian siwa, maka pasti setelah kata tersebut itu dalam keadaan majrur. Jadi majrur bukan kasroh ya, tapi majrur karena misalkan bisa jadi contoh ini mah. Daholan nasu naron. Manusia itu masuk ke api neraka adalah kalimat goiro. Muslimina, muslimuna, muslimina. Kecuali orang-orang muslim misalkan. Yang musliminnya itu kan muslimuna bisa muslimuna atau muslimina ya. Berarti apa yang digunakan kalau setelah goiro? Misalnya bikin kalimat baru. Seluruh manusia masuk neraka kecuali orang-orang muslim. Berarti Muslimina. nah, goiro muslimina karena jama mudzakkar salim dari muslimuna itu adalah muslimina, yaitu dengan sami nya. kumaha Pak? Mansub lagi sami muslimina. Ya, mansub lagi sami muslimina, sami betul. Misalkan ilahnya menggunakan misalkan dakholan nasu
naro. Seluruh manusia itu masuk api neraka. Illa muslimina. Gampilnya peminjam uang. Jadi mansub. Kecuali orang-orang muslim. Sip, lanjut. Tanggung nomor 8. Siapa? Pak Apip tajan. Sok sorangan lah. Ma'adal marido. Marido go. Tidak Berarti ada yang Munfian. Taman Munfian. jenguk orang yang sakit. Ya, taman Ya, Goy- taman mantian betul bisa. Goiro Bisa. atau Goiru. Sip, goiro atau goiru ya, atau bibi. Bibi. Kecuali dokter. Tidak ada yang menjenguk orang sakit kecuali dokter. Berarti dokter mahnya pastilah hadirnya. Tidak menghadiri orang sakit kecuali dokter, hanya dokter. Bibi. Jadi corona Nah, lanjut nomor 9. Apa nih? Kalimat apa atau itu? Ciri khas apa tuh? Tadi kayak akal tuh. nangkis lah. Nakis, betul. Nakisan. Atau itu aku tidak memberi. Ya, tidak memberi apapun gitu ya. Ilal Fakir. Fakiro. fakiri. Fakiro. Fakiro, mantap. Jadi maf'ul B. bih. Sip ya. Pilihannya hanya fakir. Jadi aku tidak memberi kepada siapapun gitu ya. Kecuali kepada yang fakir. Jadi fakir mah diberi. Mazaroni. Tidak ada yang zaro itu mengunjungiku. Ya, langsung saja mazaroni ila. Nah, ini kalimat apa nih? Masuk ke fi'il madi. Taman mujaban, taman manfian, atau nakis? Ada. Nakis loh. Nakis kurang. Mazaroni tidak ada yang menyenguku ila boleh. Yusufa, Yusufu, Yusupi. Yusuf. Ya, Yusufu. Jadi kecuali Yusuf. Jadi hanya Yusuf yang mengunjungiku. Nomor 11. Palinter. Akalan nasu siwa apa tuh ke depannya? Tak ingat ini ada goir munsorib. Siwa a isyatu isyata isyati. Harus majrur ya. Ya, majrur. Tapi ingat ini aisyata, aisyatu. Aisyata isyati ya. Aisyata. Ya, kenapa apa tadi aisyata? Karena nakis terus maf'ul bi. Nah, itu permasalahannya di aisyatanya kan setelah siwa mah harus majrur. Oh iya, ya beda ya. Tapi kenapa aisyata tidak aisyati gitu? Karena bentuk majrur dari goir munsharif. Nah, itu ya. Karena bentuk majrur dari goir munsharif tetap Aisyata. ya tetap fathah kalau aisyata. Jadi masuk teh naon teh dibuka deui. Anu buka tahun sabaraha ieu. Halaman tilu-tilu. Goir munsharif ta eta. Kenapa aisyata? Alasannya apa? Tidak aisyati kan? Waktunya satu, mansubnya aisyata, majrurnya aisyata. Sama. Jadi goir munsharif halaman 33 ta aisyata teh masuknya kepada Al-ismu alladzi la yunsharif. ya isim dari yang sorif ta itu al-alamu ma'at ta'nis ya. Halaman 36. Jadi nama bersama ta'nis Aisyatu, Fatimatu, Mugirotu gitu ya. Jadi nama-nama berserta ta'nis, tak perempuan. Jadi Aisyatu, Aisyata. Jadi tidak Aisyati, tidak Aisyatun, tantin, tapi Aisyata. Sip, siwa. Nah, cuman ini masalahnya akalana siwa Aisyata, Aisyata nama tos kajawab. Cuman ini siwa kalau dierobkan ini fatah muqaddaroh, domah muqaddaroh. Al-nasu
Domah muqaddarah ya. Iya, domah muqaddaroh. Kenapa domah muqaddaroh? Boleh tidak fathah muqaddaroh? Susunannya boleh dilihat. Oh, Susunannya apa nih? Akalan nasu. Manusia itu makan. Seluruh manusia makan. Berarti taman mujaban, taman manfian, atau nakis? nakis. Kurang. Karena nggak ada maf'ulnya ya. Berarti kalau misalkan, tapi kalau nakis, Pak tadi diterjemahkan juga. Jadi kalau nakis, jadi terjemahnya gini. Manusia itu makan. Kecuali, kan kalau nakis mah berarti kurang, tidak ada maf'ul bih, kecuali makan Aisyah. Kan tidak mungkin ya. Lengkap berarti. Berarti apa? Taman Mujaban. Taman mujaban. Akalan Kalan siwa. Nah, manusia itu makan, suruh manusia, kecuali Aisyah. Aisyah tidak makan. Tak berarti siwa di sana apa? Fathah muqaddaroh, domah muqaddaroh. Kalau taman mujaban. Taman Mujaban teh berarti domah muqaddaroh. fathah muqaddarah. Fathah ya, fathah muqaddaroh. Boleh tidak domah? Enggak boleh. 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 Tidak boleh. Karena wajib. Ya, Karena wajib mansub. ya wajib mansub taman mujaban ya, susunan kalimatnya taman mujaban. Jadi untuk menjawab ini kita harus memposisikan apakah taman mujaban, apakah taman nakis, taman manfian, tapi kalimat negatif, atau nakis kurang gitu. Dan ini termasuk taman mujab. Karena kalau nakis kan berarti membutuhkan apa? Kalau bisa saja nakis misalkan, tapi nanti terjemahnya jadi rada aneh. Manusia makan kecuali makan Aisyah gitu ta. jadi tidak pas. Jadi ini yang dibutuhkan adalah mustasna minhu gitu. Jadi pas taman mujaban. Seluruh manusia makan kecuali Aisyah. manusia itu yang tidak makan adalah Aisyah gitu. Jadi hanya fathah muqaddaroh. Sip. Terakhir, bareng-bareng saja, bakatin nisa'u. Baka itu menangis ya. Kenapa bakati? Bakat dari kata bakatnya sukun. Kan baka itu menangis. Contohnya kalau laki-laki baka afifu, Afif menangis. Atau baka Muhammadun, Muhammad menangis. Baka rajulun, seorang laki-laki menangis. Iya. Ini mah ketika perempuan. Iya, bakat. Jadi pakai ta'nis, bakat. Ya, seorang perempuan. Nah, karena perempuan bakat plus anisa'u. Nah, ketika bakat anisa'u itu kan susah bacanya, yang tasukun, kemudian yang satunya setelah alif lam anisa'u. Nah, maka ketika keadaan seperti ini, yang sukun berubah menjadi kasroh. Jadi bacanya bakati. Asalnya itu teh bakat, ini teh domir hiya, ini teh bakatin nisa'u. Seluruh perempuan menangis, siwa kecuali Maryam. Nah, Maryam kecuali Maryam. Maryamu, Maryama, Maryami. Maryami. Maryama ya. Maryama, sip, betul Maryama. Nah, Maryama di sana posisinya sebagai mansub atau majrur? Mansub. Nah, kenapa mansub? Kan setelah siwa majrur. Harus majrur. Ya lupa. Namanya harus. Nah, kenapa Maryama tidak Maryami kalau majrur? Karena salaman tilu-tilu. Ya. Duh, sedih puter sih otak tapi Masya Allah. Halaman tilu. Maryam. Oh, Maryam. Maryam itu Musanna.
Masya Allah. Abika. Asmaul Homsah tenis. Sana sih. Asmaul sama abu, kamu, fu, du. Maksur. Ini Pak Afif, apa Musa Nah, itu goir munsorif sami pros Aisyah. Aduh. Ini mah nama asing. Ya teh posisinya teh majrur. Jadi Maryam itu sama posisinya seperti Aisyah. Mansubnya marfunya Aisyah tuh, mansub majrurnya Aisyata. Nah, kalau Maryam, marfunya Maryamu, mansubnya Maryama, majrurnya pun Maryama karena goir munsorif ini. Itu tidak menjadi kasar. Seperti itu, alhamdulillah. Hiji deui Papi. Nah, untuk siwanya sendiri itu patah muqaddaroh atau domah muqaddaroh? Patah muqaddaroh. Kenapa? Karena taman mujaban. Mantap. Boleh tidak domah muqaddaroh? Tidak. Tidak. Sip. Keren Pak Egi lah. Tas beres. Tapi anjing teh minggon paling teh hilap deui ya teh Papi. Kumaha carana nya? Ya kalau di Amos sehari misalkan sajam disempatkan waktu, Pak. Tuh. Coba Pak Egi ayeuna kita refleksi kapan nyempatkan waktuna yang ngulang nahu jam sabaraha? Di kampus 1 jam misalkan. Nah, aduh. ya memang upami teu diulang deui mah lumayan abotnya. Gitu. Paling diulang deh, oh nya iya pernah belajar gitu ya. Tapi kalau dipertahankan misalkan meluangkan waktu, sahur para ulama temanya 1 jam atau misalkan lebih dari 1 jam yang lebih baik, tapi 1 jam saja. Dimana terserah nyimpannya mau sore mau pagi menjelang bisa dipertahankan. Tapi lamun tadi dipertahankan mah pasti hilap paling minimal kudu maca deui gitu diulang-ulang gitu. Begitu mungkin. Alhamdulillah mustasna beres. Jadi mustasna itu tidak terlepas dari 3 hal. Mustasna minhu, adatul istisna, dan mustasna. Dan adat istisna itu dibahas tadi ada beberapa redaksi. Bisa illa, bisa goiru, bisa siwa. Nah, kalau goiru, kalau siwa itu patah muqaddaroh, domah muqaddaroh. Kemudian 3 lagi ada hasya, ada khola. Kemudian khola, ada dan hasya itu ternyata bisa dimasuki lanafiyah. Nah, ada makhola gitu ya. Ya. Nah, sakit tuh sareng nama. Aduh. Sakit itu tapi balik deui ke halaman sebelumnya. Ya, bolak-balik di pingpongnya. Padani tadi geleng-geleng wae Pak. Tidak tepan bolak-balik ke muka halaman. Masya Allah. Jadi luar biasa keberadaan dasarnya gitu. Taman Mujaban, Taman Manfian, Nakis, Taman Lalu Lintas. Taman Lalu Lintas dah. Aya di Bandung. Telebat ini di dia. Taman superhero aya di Bandung. Arab berarti sana terkenal. Taman Mujaban. Nah, kalau di Quran itu ilah banyak dan goiro juga banyak. Yang jarang itu siwa gitunya. Paling di teks Arab setahu saya. Eta syahadat Pak, la ilaha illallah. Nah, sip mantap, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Akhirnya kita analisis, la ilaha illallah itu mana? Taman mujaban, taman manfian, atau nakis? Tidak ada. Lengkapnya, terus lengkap itu. La ilaha dulu, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Ngan sakit heula ta la ilaha. Kis berarti kurang. Nah, kurang. Nakis. Ilaha Allahu, Tuhan itu Allah. Berarti kesananya ilah. Karena ini manfi ya, taman manfi kan la ilaha teh.
Nakis. Oh, Berarti nakis. ilaha, tidak ada Tuhan kecuali, berarti ini mubtada kepada khobar, berarti apa? Mubtada. Itu mubtada deh. Tidak ada Tuhan. Tuhan itu tidak ada kecuali khobar. Khobar itu marfu mansub majrur. Majrur. Kita kalau diulang deh marfu eta marfu atul asma. Nanya jantan liar surat. Eta marfu atul asma. Abi teh nanya, Pak Adib nanya deui. Tuhan itu tidak ada. Nah, karena khobar itu harus marfu maka Allahu. Karena kita tadi menentukan nakis, berarti yang dibutuhkan itu khobar. Tuhan itu tidak ada gitu kecuali Allahu. Jadi la ilaha illallah. Karena karena kalimatnya adalah nakis. Kurang kepada apa? Mubtadana ada tapi khobar. Membutuhkan kepada khobar. Bukan backgroundnya ini teh. Ada Tuhan kecuali Allah. Jadi kabarnya teh tidak ada Tuhan kecuali Allahu. Gitu. Tidak ada Tuhan. Tapi dicek Allahu Aloha. Allahu. Nah, berarti betul Pak. Itu sebagai nakis urut strukturnya. Ilahu Allahu. Tuhan itu adalah Allah. Nah, ini menariknya karena berbicara ilaha, ada rob. Ilaha itu kalau diterjemahkan ilaha Tuhan, rob Tuhan. Padahal dalam tafsir secara mufradat kata, ilaha itu yang kalau dikaji dari tauhid, ilaha itu nanti kesananya uluhiyah. Jadi tidak ada Tuhan, kalau di kalimat lengkapnya tidak ada Tuhan yang patut disembah gitu. Karena ada rububiyah. Kalau rububiyah itu kan yang merawat. Gitu. Jadi tidak begini, tidak ada Tuhan yang merawat alam kecuali Allah. Tidak itu, tapi lengkapnya spesifik terjemahnya tidak ada Tuhan yang patut disembah karena Allah ya, karena kata ilaha kecuali Allah. Itu teh tauhid uluhiyah nantinya. Seperti surat Anas kan qul a'udzu birabbin nas, kalau diterjemahkan katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia, Rob. Malikin nas, raja manusia. Ilahinas Tuhan lagi. Padahal kalau diterjemah secara grammar Arab, secara tafsir Arab gini. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan yang merawat manusia. Kemudian Malikin nas, rajanya manusia, Ilahinas, Tuhan yang patut disembah oleh manusia gitu. Ilahinas teh. Jadi hanya Allah Ilahinas. Nah, itulah mungkin eta mah sarah itu mah penjelasan berkaitan dengan ilah dan rob. Yang diterjemah itu hanya Tuhan, tapi sebetulnya ada penekanan tersendiri. Eta mah di luar nahu pada sakantanan bieu sahadat la ilaha, jadi henteu la roba gitunya, tapi ilaha artinya kepentingan untuk disembah gitu. Jadi manusia mau menyembah, menaati. Berarti ya Pak Afid, biasa lama Buddha Pak. Nah, lama Buddha lama budu pasti ropa lama budu. Lama budu illallah. Khobarnya berarti Ya khobar, mubtada khobar. Fi'il fa'il mubtada khobar. Fi'il fa'il maf'ul bih. Eta nu urutan marfu'atul asma, mansubatul asma. Ya, di syarah ya kan, terus maca ngadangu gitu la ilaha illallah teh syarahnya itu lama budu bihaqqin illallah huur gitu ya. Ya, betul, lama budu illallah. Sip. Betul ya, itu lama budu ya, syarahnya ya Pak Teddy ya. Nah, yang diibadahi, tidak ada Tuhan yang diibadahi lama budu illallah. Bihaqqin illallah. Kita mau nganggo majrur kan ayah huruf jar lama budu bihaqqin illallah. Tetap ada illallah nya. Iya, tetap karena itu bihaqqin.
setelah lama budu ya bihakin ilallahu tetap. Karena itu dianggap kita meyakini sebuah susunan kalimatnya nakis ya tadi gitu. Nah makanya kenapa salah satunya kitab tafsir atau syarah itu tidak ada sakal kadang ya. Nah karena kalau disakali itu berarti sudah menentukan terjemah secara spesifik. Nah makanya penulis pun kadang tidak berani mensakalkan langsung karena bisa jadi ada perbedaan pendapat gitu. Seperti itu. Jadi tetap Arab Gundul gitu. Itu saja mungkin tidak terasa jam 21.53. Mohon atas Pak Habib terus. Ngajepret. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Afif, jazakallahu khair. Ini sadayana. Mangga Pak Teddy. Mangga lagi hatur nuhun. Ya.